Dari berita atau fenomena yang ada, yang kelompok kami ambil yaitu terkait kisah perjuangan mahasiswa disabilitas UNY hingga ULM yang raih KIP kuliah. Sebenarnya dari berita ini tidak terlihat secara eksplisit terkait pelanggaran kode etik disabilitasnya. Namun dalam berita tersebut sangat menunjukkan identitas subjek atau partisipan dari menyebutkan nama sampai nama tempat mereka berkuliah. Jika seperti itu, maka peneliti atau penerbit berita ini harus memberikan informed consent sebelum berita ini diterbitkan. Di dalam fenomena ini juga sangat menjelaskan terkait kisah hidup subjek atau partisipan sebagai penyandang disabilitas. Pada materi yang sudah diberikan terkait kode etik bagi penyandang disabilitas pada PPT halaman 10 disebutkan tentang informed consent and facilitating program, yaitu di nomor 5.13 disebutkan bahwa para peneliti harus mengambil langkah-langkah untuk mengakomodasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas agar penelitian mereka dapat diakses dan mempromosikan inklusivitas. Dan disebutkan juga beberapa langkah-langkahnya. Maka di sini dimaksud seorang peneliti wajib memberikan informed consent dahulu agar tidak melanggar kode etik disabilitas. Di pasal 49 pun juga bahwa kesediaan partisipan itu tidak boleh diabaikan karena dalam berita tersebut menyangkut kisah atau kehidupan pribadi dari penyandang disabilitas. Lalu di berita yang kami ambil juga terdapat cerita mengenai kisah Helda, penyandang disabilitas intelektual yang tak punya pendamping. Di sini disebutkan bahwa penyandang disabilitas bernama Heldawati, seorang mahasiswi program studi pendidikan guru anak usia dini Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, bahwa ia penerima KIP kuliah tahun 2020, ini penyandang disabilitas intelektual, yakni gangguan kemampuan belajar atau fungsi intelektual di bawah rata-rata. Dengan gangguan tersebut, Helda lambat dalam menghadapi materi perkuliahan, baik saat mendengar paparan materi dari dosen atau membaca literatur. Nah, dari sini diceritakan bahwa penyandang disabilitas kesulitan di perkuliahannya karena kurangnya akomodasi yang layak. Ini juga dapat masuk ke dalam contoh pelanggaran, yaitu pihak kampus tidak menyediakan fasilitas yang mendukung kebutuhan khusus mahasiswa penyandang disabilitas, mungkin seperti aksesibilitas gedung, alat bantu belajar, atau materi kuliah dalam format yang dapat atau mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Kode etik psikologi memiliki prinsip-prinsip yang mendukung kesejahteraan individu, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan studi kasus yang kelompok kami bawakan, kami menghubungkan dengan beberapa poin kode etik, yaitu yang pertama, keberpihakan pada keadilan atau non-diskriminasi. Kode etik psikologi menekankan pentingnya tidak melakukan diskriminasi terhadap individu berdasarkan kondisi fisik, sosial, atau psikologis dari mereka. Psikologi juga mendukung upaya penghapusan stigma dan juga memberikan ruang bagi semua individu untuk berkompetisi secara setara. Yang kedua, kesejahteraan dan penghargaan terhadap dignitas individu. Salah satu prinsip kode etik psikologi adalah penghargaan terhadap martabat dan juga kesejahteraan individu. Dari psikologi menekankan untuk pentingnya memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka untuk mencapai tujuan ini. Yang ketiga adalah pemberdayaan dan juga aksesibilitas. Kode etik psikologi juga mendorong pemberdayaan individu untuk mengakses potensi penuh dari mereka. Dalam hal ini, mahasiswa disabilitas perlu diberikan akses yang memadai seperti fasilitas pendukung untuk memenuhi syarat dan juga ketentuan yang dibutuhkan. Psikolog dapat berperan dalam membantu mereka untuk memahami hak mereka dan mendampingi mereka dalam menghadapi tantangan yang mungkin timbul, seperti fisik ataupun mental dalam proses aplikasi. Yang keempat, ada integritas dan juga keterbukaan. Kode etik psikologi juga mengedepankan integritas mahasiswa disabilitas untuk didorong dalam menjalani proses aplikasi dengan kejujuran, baik dalam pengajuan data, kemampuan akademik maupun kondisi pribadi mereka. Psikologi dapat membantu mereka untuk mempersiapkan diri dengan baik dan juga merasa percaya diri dalam berbagi cerita untuk lembaga yang mereka berikan untuk beasiswa. Yang kelima, ada konseling dan juga dukungan psikologis. Mahasiswa disabilitas seringkali menghadapi tantangan emosional dan juga mental tambahan, baik karena kondisi stabilitas mereka sendiri ataupun karena stigma sosial. Psikolog dapat memberikan dukungan dalam bentuk konseling, membantu mereka mengatasi perasaan rendah diri atau kecemasan dan juga mengelola stres yang muncul akibat tantangan tersebut.
Secara keseluruhan, kode etik psikologi dapat berperan besar dalam memastikan bahwa mahasiswa disabilitas perlu dan juga mendapatkan kesempatan yang setara, dukungan yang layak, dan juga akses pendidikan yang tinggi. Prinsip-prinsip dalam kode etik psikologi dapat membimbing mahasiswa disabilitas untuk mengatasi hambatan dan juga memperoleh apa yang menjadi hak mereka, serta mendorong masyarakat untuk lebih inklusif dan juga adil. Di tengah tantangan aksesibilitas pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas, penelitian dalam cabang psikologi disabilitas menjadi semakin relevan. Melalui kisah Gili Floretta, kita melihat bagaimana faktor psikososial berperan dalam perjalanan akademik mahasiswa dengan disabilitas. Riset dalam psikologi disabilitas menyoroti pentingnya dukungan sosial, kebijakan inklusif, serta strategi coping individu dalam menghadapi stigma dan keterbatasan yang ada. Di tingkat universitas, penyediaan lingkungan belajar yang adaptif serta layanan psikologis yang memadai dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan motivasi akademik mahasiswa dengan disabilitas. Selain itu, pemahaman terhadap neurodiversity membantu menciptakan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif. Neurodiversity mengacu pada konsep bahwa variasi dalam fungsi neurologis seperti autisme, ADHD, disleksia, dan kondisi mental lainnya adalah bagian alami dari keberagaman manusia. Pendekatan ini menekankan bahwa individu dengan perbedaan neurologis tidak harus dianggap sebagai kurang mampu atau tidak normal, tetapi memiliki cara berpikir, belajar, dan berinteraksi yang unik. Kasus ini menjadi bukti bahwa akses terhadap pendidikan yang inklusif bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga berkaitan erat dengan faktor psikologis individu dan dukungan dari lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut di bidang psikologi disabilitas sangat dibutuhkan untuk memastikan setiap mahasiswa tanpa terkecuali memiliki kesempatan yang setara untuk meraih pendidikan tinggi dan mencapai potensinya. Penelitian yang melibatkan teman-teman penyandang disabilitas harus dilaksanakan dengan mematuhi kode etik yang ada untuk menghormati hak teman-teman disabilitas. Di Indonesia sendiri terdapat undang-undang yang mengatur hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Seperti dalam pasal 2 yang berisikan hak penyandang disabilitas berdasarkan prinsip penghormatan terhadap martabat, non-diskriminasi, kesetaraan, dan partisipasi penuh dalam masyarakat. Hal ini tidak hanya berlaku pada kehidupan sehari-hari, namun juga pada konteks penelitian. Dalam konteks penelitian, sangat penting untuk memastikan bahwa partisipasi penyandang disabilitas dilakukan secara sukarela dan berdasarkan persetujuan yang diinformasikan dengan baik. Peneliti harus menyediakan fasilitas atau akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan individu, seperti metode dalam berkomunikasi, dan memastikan bahwa penelitian dapat diakses dengan mudah oleh teman-teman disabilitas. Selain itu, perlu menjaga kerahasiaan dan privasi partisipan. Tidak lupa untuk menghargai hak-hak dari teman disabilitas.